Bocah, karena sudah selesai memilih, kalau begitu mulai potong saja. Ucap Tuan Wang ke Ye Han. Yun pun menjawab, tunggu, kami mau ganti batu giok dulu. Akan tetapi Ye Han menarik tangan Yun dan berkata, percayalah padaku, jika kalah, aku akan menggadaikan diriku padamu. Yun pun menjawab, dari mana kamu mempelajari kata-kata cinta yang kuno ini? Buruk sekali. Sudahlah, terserah padamu saja. Jika kalah juga tidak apa-apa. Ia pun tersipu malu. Tuan Wang berkata, lagi pula kalian sudah pasti akan kalah, untuk apa menghabiskan waktu? Ye Han dengan santainya menjawab, orang yang kalah bukan aku tapi kamu. Terlihat beberapa orang pemecahan batu giok Tuan Wang datang dan berkata, Master Wang, peralatannya sudah selesai disiapkan. Tuan Wang pun mengingatkan mereka, hati-hati, di dalamnya ada giok dengan harga ratusan juta. Master tenang saja, kami memiliki peralatan yang paling profesional. Ucap pegawai itu ke Tuan Wang. Setelah itu mereka bertiga mulai mengerjakan tugasnya untuk membelah batu giok Tuan Wang. Yun pun memanggil pegawai untuk membelah batu giok yang dipilih Ye Han dan berkata, hei, di sini juga perlu dibelah. Mereka bertiga pun datang. Terlihat Yun sangat kesal ke mereka sambil berkata, sialan, kalian menggunakan peralatan ini untuk membelahnya. Para pegawai itu menjawab, lagi pula tidak ada apapun di dalam batu ini. Sekedar dipotong sudah akan selesai. Mereka bertiga meremehkan batu giok yang dipilih Ye Han. Seketika itu Ye Han melerai kemarahan Yun dan berkata, berikan peralatannya, aku akan potong sendiri. Mereka bertiga pun memberikan peralatannya ke Ye Han dan menjawab, tidak sampai akhir tidak akan putus asa. Buang-buang waktu saja. Yun pun terlihat pusing campur kesal sambil berkata, gawat, apakah aku harus menelepon kakek untuk datang? Setelah itu beberapa orang yang menyaksikan pemotongan batu giok Tuan Wang serentak berkata, wah, warna hijau sudah terlihat. Ini jenis giok es, giok ini adalah peringkat kedua. Kita sudah untung besar. Tuan Wang terlihat sangat senang dan berkata, lanjutkan memotongnya, aku pasti akan memenangi pertandingan ini. Setelah menunggu beberapa menit, pada akhirnya Tuan Wang mendapatkan sebongkah batu giok hijau es. Beberapa orang di sana bersaing harga untuk membeli batu giok hijau itu. Master Wang, aku bersedia membelinya dengan harga 4 miliar. Aku bayar 6 miliar. Master Wang, aku bayar 7 miliar. Tuan Wang dengan santainya menjawab, jangan buru-buru, tunggu mereka selesai membelahnya baru kalian memilih lagi. Ye Han, mereka sudah selesai memotong. Apa yang sedang kamu lakukan? Ucap Yun ke Ye Han. Ye Han dengan santainya berkata, tenang saja, aku mencari posisi yang tepat untuk menghindari memotong giok di dalamnya. Kamu bicara seperti kamu bisa melihat bagian dalamnya saja. Ucap Tuan Wang. Seketika itu Ye Han akan mulai memotong batu gioknya dan berkata di dalam hati, maaf ya, aku benar-benar bisa melihat di bagian dalamnya. Ia pun menghantamkan kapaknya dengan cukup keras. Seketika itu cahaya muncul di batu giok Ye Han dan orang-orang di sekitar berkata, wah, cahaya apa ini? Silau sekali. Benda apa itu? Yun pun terkejut dan berkata, sudah keluar warna hijau. Sambil menunjuknya, Ye Han dengan santainya berkata, maaf, sepertinya aku sudah menang. Sambil menggenggam batu giok jenis kaca, orang-orang di sekitar pun terkejut dan berkata, wah, hebat sekali, giok ini sudah terlalu besar kan. Selain itu ini jenis kaca yang terbaik. Jika milik Master Wang dibandingkan dengan ini, benar-benar tingkatan yang berbeda. Ini tidak mungkin, bagaimana bisa batu sampah ini punya sesuatu? Kamu pasti berbuat curang, ucap Tuan Wang. Ye Han dengan santainya berkata, apa aku perlu berbuat curang? Lihatlah dengan baik. Ia melanjutkan memecahkan beberapa batu giok lagi. Dan hasilnya mengeluarkan giok hijau es. Orang-orang di sekitarnya pun terkejut. Ye Han lanjut memecahkan batu giok dengan cukup cepat. Sampai-sampai, membuat orang-orang terpukau. Sialan, semuanya berwarna hijau. Tuan Wang pun terheran-heran sambil berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Ye Han, kamu keren sekali. Ucap Yun, ia terlihat sangat senang. Beberapa dari mereka pun bersujud ke Ye Han sambil berkata, Master Ye, mohon terima aku sebagai muridmu. Kamu barulah master yang sesungguhnya. Master Wang itu bukan apa-apa jika dibandingkan denganmu. Semua batu asli yang dipotong itu warna hijau es, benar-benar tidak pernah terjadi. Ye Han pun berkata, kalian sudah berlebihan.
Tapi bicarakan masalah ini lagi setelah aku dan Master Wang menentukan orang yang menang dan kalah. Tadi berapa harga yang dibuka oleh Master Wang? Sepertinya 7 miliar, ucap Yun. Terlihat beberapa orang di sana berebut untuk menawar harga batu giok milik Ye Han. Ini adalah jenis kaca, aku keluarkan 20 miliar. Aku mengeluarkan 40 miliar untuk semua batu giok yang dibuka Master Ye tadi. Sudah jangan berebut lagi, aku 50 miliar. Terlihat Master Wang memohon ke seseorang untuk menawar harga batunya. Bos Zhao, kamu bantu aku memberikan tawaran harga ya setelah selesai. Aku hanya akan menerima setengah harga darimu, tolong berikan aku sedikit wajah. Seketika itu Bos Zhao memukul Master Wang sambil berkata, persetan, harga diri apa yang kamu punya? Masih berani bertaruh dengan Master Ye? Nanti lihat bagaimana kamu menggonggong. Master Ye saat ini sedang berkuasa, kamu tidak bisa berbisnis lagi jika menyinggungnya. Master Wang pun berkata di dalam hati, sialan, situasi tidak benar, aku harus kabur dulu. Ia berencana untuk melarikan diri dari Ye Han. Akan tetapi Ye Han menyadarinya dan berkata, ingin kabur. Ye Han melemparkan kapak yang tadi dibuat memotong batu ke arah Master Wang. Master Wang pun terkejut dan ketakutan. Ye Han pun berkata, berani bertaruh harus berani mengakui kekalahan, di mana suara anjing yang sudah disepakati. Master Wang pun menjawab, baik, aku akan segera menirunya. Ia pun menggonggong seperti anjing. Master Ye, aku sudah melakukannya sesuai kesepakatan kita. Ye Han pun berkata, jika aku melihat kamu menindas Yunku lagi, aku pasti tidak akan mengampunimu. Cepat pergilah. Baik, aku akan pergi sekarang, ucap Master Wang. Setelah itu Ye Han menyadari sesuatu yang ia lupakan sambil berkata, aduh, aku lupa menyuruh dia memberi kompensasi barangnya. Yun pun menjawab, kamu tenang saja, tidak ada orang yang berani berhutang dan tidak membayarkannya pada keluarga Zhou. Ye Han bertanya ke Yun, apakah aku secepat ini sudah menjadi orang dari keluarga Zhou? Apa mau mencoba menikah dulu? Kapan bertemu orang tuamu? Apa tanggal pernikahan ditentukan tahun ini? Yun pun menjawab, kamu, apa yang sembarangan kamu bicarakan? Ia pun terlihat sangat malu. Terlihat beberapa orang menghampiri Ye Han dan berkata, Master Ye, apakah giok jenis kaca yang kamu belah masih dijual? Aku bersedia mengeluarkan 50 miliar. Master Ye, klubku baru saja kedatangan sekelompok wanita cantik, apa mau kita mengatur waktu? Seketika itu Ye Han sangat senang dan menjawab, wah, wanita cantik. Ye Han pun terkejut dan berkata di dalam hati, sepertinya ada aura membunuh di belakang. Batu giok asli yang lain bisa dijual pada kalian, kalau jenis kaca itu, Yun sudah lebih dulu memesannya. Yun pun terkejut, dan beberapa orang menjawab, kalau begitu, kami tidak akan memaksa lagi. Benar, Nona Yun paling serasi dengan giok jenis kaca itu. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan Ye Han dan Yun. Ye Han, terima kasih ya, ucap Yun sambil memberikan ciuman ke Ye Han. Terlihat Ye Han sangat senang sampai ia mimisan. Terlihat beberapa orang di sana merasa iri sambil berkata, sialan, aku tidak bisa menahan sikap mesra ini. Apakah ada wanita cantik dan kaya yang menyukai aku? Hais, siapa suruh orang lain punya kemampuan, jika kamu mampu coba belah satu giok jenis kaca. Setelah itu Ye Han berkata, total pendapatan yang didapat adalah 60 miliar, akhirnya aku sudah kaya. Ia juga berkata di dalam hati, Kak, akhirnya aku sudah bisa membuatmu melewati hidup yang baik. Ia pun sangat senang sekali. Yun pun berkata ke Ye Han, jangan tersenyum bodoh lagi, ayo cepat pergi. Jika tidak pergi, hati-hati dirampok orang di tengah jalan. Tanpa basa-basi Ye Han dengan cepat menarik tangan Yun dan bergegas pergi sambil berkata, kalau begitu cepat kita kabur. Mereka berdua dengan cepat menancap gas mobil yang mereka bawa. Ye Han pun sangat khawatir dan berkata, apa tidak perlu memanggil tuan besar keluargamu untuk menjemput? Yun pun menjawab, tidak perlu, jalanan ini sangat aman. Tanpa diduga, mereka dihadang oleh mobil berwarna coklat. Ye Han pun panik sambil berkata, awas Yun, di depan hati-hati. Seketika itu Yun membanting setir mobilnya untuk menghindari mobil yang menghadangnya. Ye Han pun mengeluarkan kepalanya sambil berkata, hei, kalian bagaimana sih, bisa menyetir atau tidak? Ini tidak beres, Ye Han kamu harus berhati-hati, ucap Yun. Terlihat beberapa anak muda turun dari mobilnya dan berkata, kalian tidak boleh lewat jalan ini. Bocah, turunlah dari mobil.
Untung saja orangnya tidak banyak. Ucap Ye Han. Yun pun berkata, kamu memikirkan mobil ini terlalu sederhana. Ini adalah Mini F yang melegenda. Seketika itu beberapa pasukan keluar dari mobil coklat itu sambil membawa beberapa senjata tajam. Ye Han pun terkejut dan berkata, sialan, mobil itu muat berapa banyak orang. Tanpa diduga Chou Laosan datang dan menyapa Ye Han. Bocah, lama tidak berjumpa. Ternyata itu ulahmu Chou Laosan. Ucap Ye Han. Seketika itu Yun bertanya ke Ye Han. Kamu kenal dengannya? Ye Han pun menjawab. Tidak hanya kenal, masih ada pertemanan yang sangat dalam. Chou Laosan, apakah anusmu masih baik-baik saja? Chou Laosan pun menjawab. Sialan, tutup mulutmu. Ia pun sangat kesal ke Ye Han. Tidak perlu banyak bicara, kamu naik ke mobil dengan patuh atau aku akan patahkan kakimu. Ia mengeluarkan belati dan mengancam Ye Han. Terlihat Yun sangat khawatir ke Ye Han. Akan tetapi Ye Han berkata, kamu tenang saja Yun, ada aku. Ye Han mulai bersiap untuk bertarung melawan komplotan Chou Laosan. Seketika itu Chou Laosan memerintahkan komplotannya. Sialan, masih berpura-pura hebat. Teman-teman habisi dia. Beberapa komplotan Chou Laosan mulai melancarkan serangan ke Ye Han sambil berkata, berani menyinggung kakak ketiga, bocah kamu sudah tamat. Memohon ampun yang patuh, aku mungkin masih bisa meringankan pukulanku. Seketika itu Ye Han menyiapkan tekniknya dan berkata di dalam hati. Kebetulan aku bisa menggunakan kalian untuk mencoba mantra memurnikan energiku bisa digunakan atau tidak. Tanpa basa-basi Ye Han melancarkan serangannya ke komplotan Chou Laosan dengan sangat cepat. Dalam sekejap komplotan Chou Laosan pun ditumbangkan oleh satu serangan Ye Han. Wah, hebat sekali, ucap Yun. Ia terkagum-kagum dengan kehebatan Ye Han. Ye Han dengan santainya menjawab. Ini cuma masalah kecil saja Yun, terima kasih atas pujiannya. Akan tetapi ia menyembunyikan luka memar di tangannya dan berkata di dalam hati. Sialan, aku terlalu menggunakan tenaga berlebihan. Terlihat Chou Laosan yang ketakutan dan bersembunyi di bawah mobil sambil berkata di dalam hati. Sialan, kenapa bocah itu hebat sekali, semoga saja dia tidak melihatku. Akan tetapi Ye Han menyadari keberadaan Chou Laosan di bawah mobil. Ia melempar mobil itu ke udara sambil berkata, Chou Laosan, kamu ingin kemana? Chou Laosan pun terkejut dan berkata, sialan, kenapa dia masih bisa menemukanku? Ia pun memeluk kaki Ye Han sambil berkata, Kak Ye, Tuan Ye, aku sudah salah. Tolong jangan bunuh aku.